Siti Manggopo, seorang pahlawan nasional yang lahir pada tahun 1880 di Manggopo, adalah figur yang mungkin belum begitu dikenal sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun namanya tidak seterkenal Kartini atau Cut Nyak Dien, peran dan keberaniannya dalam melawan penindasan Belanda menjadikan Siti Manggopo pantas dikenang. Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan peraturan belasting yang kontroversial di tanah adat Minangkabau. Tanah komunal yang digunakan secara bersama oleh masyarakat Minangkabau dikenai pajak yang dianggap bertentangan dengan adat setempat. Siti Manggopo yang dikenal dengan singa betina bersama suaminya Rasid Bagindo Mage memimpin perlawanan melawan kebijakan ini. Siti seorang biasanya sama mama mah. Nih, mama ada bangga nih. Pancak pulau ucap ubi merah sama marah sakabe nih. Deh harga biasanya sih. Siti, balikan lah hawa uniko ha. Oh iya Siti, mama Belanda tuh kemari tuh. Iya, mana Belanda tuh kemari? Pasti ada nionya tuh. Kalau ada nyobek terus lah di kampung awak, cari lah. Kemana kau memangnya? Kok dan pilih tuh saya pajatu menipu cobi kok Onde rugi dan kironya. Abi cobi dan sekabe. Kau pilih lah saya tuh pilih lah. Attention please. Terhitung dari hari ini pada tanggal 1 Maret 1908, penerapan pajak akan mulai diperlakukan. Pajak diperlakukan atas semua mata pencaharian penduduk sebesar 2%. Pajak juga berlaku atas pemasukan dari harta pusaka. Semua guru, pegawai pemerintah, dan kuli kontrak adalah pihak yang dibebaskan dari pajak. Pajak apa? Pajak itu kami punya pajak untuk tanah kami seorang. Satu nyawa melayang adalah awal dari 1000 nyawa melayang. Maaf saudara, maafkan kami. Ini ancaman yang mulai mencekik kami perlahan. Tidak bisa. Pajak kata mereka. Pajak. Tidak tahu diri. Aku tidak akan membiarkan mereka mencekik kami. Tidak akan. Tunggu pembalasan kami. Melihat kekejaman Belanda, Siti pun menyusun siasat dengan mengumpulkan warga Manggopo yang kita kenal dengan pasukan 17. Mereka merencanakan strategi perang melawan Belanda. Jadi, apa makasih Rasid mengumpulkan kami di Siko Sebaliknya, terima kasih banyak kawan-kawanku sadonya yang ada di Siko. Sebenarnya ada yang kali sampainya di Siti. Barangkali Siti bisa memulai. Silakan Siti. Baiklah, Nyak Mama, alim ulama dan sanak kasadonyo. Sebelumnya, Siti berterima kasih karena telah hadir di sini. Jadi tujuan Siti untuk mengundang Nyak Mama sanak kasadonyo di sini, yaitu untuk mencari solusi tentang Belanda yang ala semena-mena ke negari Manggopo. Betul tu Siti. Kurang ajar. Ambo setuju sama Siti. Tak bisa awak jakat. Tenang sadonya. Betulkah yang disampaikan istrimu Rasid? Betul angku. Aturan tu disampaikannya di Belanda ke petang. Sampai ada yang melawan, langsung ditindaknya di Belanda. Kalau bentuk itu, awak tak bisa membiarnya. Belanda akan mulai bertindak.
melawan kecurangan ko. Karena Allah pasti bersama awak. Siti siap menjadi pemimpin pemberontakan ini. Tunggu dulu Siti. Jangan terburu-buru. Begitu bini Rashid, anak kau adalah dua. Lai Rido, laki kau tu Bang Rashid. Kalau untuk negara itu, ambo mengizinkan dan ambo akan selalu mendampingi Siti. Bah pendapat sadonya. Lai kan itu Siti yang memimpin. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan Nini Mama, Dusana, dan Angkuangku ke Sadonyo. Siti harap awak bisa membebaskan negari awakku dari Balando. Insya Allah Siti. Semoga Allah akan mendukung awak. Yo tuan-tuan, ibu-ibu, jadi awak sudahi rapat kini, banyak tuan-tuan. Jadi Siti. Baiklah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarahan rakyat Manggopoh memuncak ketika Belanda melakukan peraturan belasting. Pemuka adat dan agama serta masyarakat sepakat melakukan perlawanan. Siti Manggopoh yang dijuluki Singa Betina melakukan perlawanan bersama rakyat, pemuka adat dan agama. Mereka saling bahu-membahu mengatur siasat untuk menentang dan melawan peraturan belasting tersebut. Mereka rela mengorbankan harta, bahkan nyawa demi memerdekakan bangsanya dari penjajahan pemerintah Belanda. Hari penyerangan pun tiba. Pada tanggal 16 Juni 1908, Siti Manggopoh dengan keberanian luar biasa didampingi Rashid memimpin tim 17 serta pasukan Manggopoh. Mereka berkumpul dan melancarkan serangan terhadap Belanda yang sedang mengadakan pesta pora di Manggopoh. Di sanalah pertarungan hebat terjadi, yang saat ini dikenal dengan Perang Manggopoh. Hei Belanda, sudah puaskah kalian memakan hasil kerja keras warga Manggopoh kami? Lalu apa urusanmu? Jelas ini urusanku. Sedikit saja kalian memegang warga Manggopoh, berarti kalian berurusan. Ingat Belanda, sudah berapa banyak warga yang tersiksa karena ulah kalian? Ulah kami, mereka yang tidak ingin membayar pajak yang sudah ditetapkan. Oh begitu, berarti kau ingin berurusan dengan kami. Mudah saja kami menghabisi kau dan pasukan pengecut kau itu. Lancang sekali mulutmu. Lihatlah, kau takut bukan? Pengecut! Perjuangan Siti dan rakyat Manggopoh menciptakan kemurkaan dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Belanda membunuh rakyat Manggopoh jika tidak mau memberitahu keberadaan Siti Manggopoh. Menyaksikan hal tersebut, Siti Manggopoh sangat sedih dan tidak rela. Akhirnya, Siti Manggopoh menyerahkan diri kepada Belanda. Rashid, suami tercinta pun ikut tertangkap serta mendapat hukuman dibuang ke Manado. Peperangan akhirnya dimenangkan oleh rakyat Manggopoh dengan tewasnya 53 orang pasukan Belanda. Komandan Belanda yang mengalami kekalahan melarikan diri menuju markas pusat untuk meminta bala bantuan dalam melakukan pembalasan. Siti, cepat katakan di mana Siti? Percuma saya, tidak ada Siti di sini. Pergi kalian sana. Katakan, di mana Siti berada? Atau tidak, nanti kalian akan sama seperti dia. Kau mencariku bukan? Ini aku, Rashid. Di mana Siti? Jangan coba-coba untuk menyembunyikannya dari kami. Siti sudah pergi jauh dari sini. Kau telat datang sini. Hentikan! Jangan kau melakukan dia seperti itu. Ini aku Siti, orang yang kau cari, komandan. Tangkap dia. Kepada orang Manggopoh, ini bukti jika kalian melawan kami. Kami akan memenjarakan kalian dan mengasingkan kalian. Ha ha ha.
Akhirnya mereka dibawa dan dipenjarakan. Rashid dibawa ke Manado, sedangkan Siti dikarenakan mempunyai bayi, ia ditahan di penjara Lubuk Basung selama 14 bulan. Lalu dipindahkan ke penjara Pariaman selama 16 bulan. Setelah itu dipindahkan ke penjara Padang selama 12 bulan dan kemudian dibebaskan. Siti bukannya senang dibebaskan, pasalnya Rashid sang suami tercinta dibuang ke Manado. Baginya, dipisahkan dengan suami adalah hukuman yang sangat berat, namun dikarenakan keharusan yang harus dijalaninya, Siti pasrah menjalani hari-harinya dengan sedih tanpa adanya suami tercinta.